Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 11 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Yesus adalah tanda keselamatan. Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan yang mengatakan, jika mau percaya, ya percaya saja. Tidak perlu syarat apapun. Percaya adalah mutlak tanpa keraguan, walau kepastian belum jelas. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan dan prediksi matang dari cara berpikir. Percaya adalah sikap hati, pikiran, dan jiwa. Menanyakan bukti berarti tidak percaya. Hal serupa juga kita temukan dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus kecewa dengan angkatan ini
yakni orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Mereka yang telah hidup bersamanya, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mujizatnya yang luar biasa. Akan tetapi, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Orang-orang Yahudi masih meminta tanda, padahal Yesus adalah tanda itu sendiri. Dalam Injil hari ini, Lukas mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan, Tuhan Yesus mengungkapkan rasa kesalnya karena orang-orang meminta suatu tanda untuk membuktikan siapakah dirinya yang sebenarnya. Mengapa mereka meminta tanda? Sebenarnya, karena mereka heran dan kagum akan semua yang sedang Yesus lakukan dalam kata dan karyanya. Segala yang Yesus lakukan ini melebihi Nabi Yunus dan melebihi hikmat Raja Salomo. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari, jika Niniwe tidak bertobat maka Niniwe akan dihancurkan. Apakah yang terjadi selanjutnya? Niniwe berpuasa dan akhirnya bertobat. Tuhan Allah memberikan keselamatan kepada Niniwe karena mereka bertobat setelah mendengarkan Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe melihat Nabi Yunus sebagai utusan dari Allah. Sekarang di hadapan mereka berdiri seseorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak, orang asing akan bangkit seperti Ratu Syeba menghukum mereka orang-orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Padahal, kehidupan kita merupakan tanda kasih Allah bagi kita. Kesehatan, kesuksesan, dan berkat yang kita terima adalah tanda rahmat dari Allah. Setiap bentuk peristiwa dan pengalaman hidup merupakan tanda kasih Allah bagi kita. Injil hari ini menantang kita semua. Setelah sekian lama kita mendengar sabda Tuhan, bahkan mengalami kebaikan-kebaikannya melalui diri Yesus Putranya, apakah kita masih terus memiliki kepercayaan yang kokoh kepadanya? Atau kita masih saja menuntut tanda, sebab ada keraguan dalam diri kita terhadapnya? Jika demikian, maka marilah kita membaharui iman kita agar tetap teguh percaya kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Ajarilah kami umat-Mu untuk menyadari bahwa Yesus Kristus Putra-Mu adalah tanda kasih-Mu yang selalu menyertai kami dalam suka dan duka hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.